Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi yang beragama lain. Hari ini siapa yang tidak hadir? Domi. Keterangannya? Alpa. Oh, ada yang lihat Domi hari ini kemana? Atau yang dekat rumahnya nggak tahu? Fitri? Nggak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang lain hadir? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss mau tahu dulu bagaimana kondisi saat kalian sebelum mulai belajar hari ini ya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perasaan kalian hari ini, silakan buka HP-nya. Di sana Miss sudah siapkan Mentimeter. Oke, silakan kalian masuk ke sana. Tahan ya. Nah, Miss mau tahu ya keadaan kalian hari ini, apakah baik, apakah senang, apakah sedih? Sudah ada yang masuk ke Mentimeternya? Sudah? Oke. Oke, bagaimana perasaanmu hari ini? Oke ya, tahan tunggu sebentar. Biasa aja. Mantap, sangat senang. Senang. Langsung kirim. Langsung kirim. Silakan tulis ke perasaan kalian hari ini. Silakan masuk. Ada lagi, baik sekali, kepanasan. Ya, untuk yang kepanasan mohon bersabar ya. Semoga bumi kita ini dalam keadaan baik-baik saja. Oke, senang dan baik sekali. Mantap. 21 respon Palembang Pride. Sangat senang, senang sekali. Mantap. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena apa? Ada yang senang? Senang karena apa? Apakah dapat uang 1 miliar? Ataukah habis dapat rezeki? Coba ditulis. Tulis. Karena hari ini ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Dewa. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur. Kita doakan semoga Dewa hari ini diberikan rezeki nikmat yang melimpah. Amin. Oke. Tidak telat. Alhamdulillah. Karena Palembang panas. Karena jam kosong. Oh, tidak seperti itu. Tidak ada yang berubah. Tidak ada apa-apa. Bisa bertemu teman-teman. Oke. Ada 18 respon. Sudah? Selesai? Ada yang belum? Oke, tidak. Oke.
Terima kasih. Kita cukupkan ya. Berarti kondisi hari ini kebanyakan karena kepanasan. Tidak apa-apa. Kita lanjut. Nah, di sini kita coba bernyanyi. Oke? Nyanyi lagu Soleram. Ada yang tahu dengan lagu Soleram? Tahu. Oke, kita coba nyanyi sama-sama ya. Sudah ya kembali ya. Nah. Kalau ini balikan. Itu kan kalau Coba kita nyanyi. Soleram, 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 anak yang manis jangan mau dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Soleram, 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 anak yang manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Ada yang tahu lagu Soleram dari mana? Riau, bagus. Sekali lagi ya. Soleram, 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 anak yang manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Soleram, 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 anak yang manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Oke. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Pintar kalau rupanya nyanyi lagu Soleram ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai pembelajarannya, adapun kesepakatan kelas yang harus kita taati. Kita buat kesepakatan kelas dulu demi menjaga ketertiban dan keamanan selama pembelajaran berlangsung. Apa saja kesepakatan kelas yang harus kita taati? Yang pertama adalah menghormati guru dan mengasihi sesama. Bisa? Bisa. Mendengarkan jika ada yang berbicara di depan kelas. Terus aktif selama pembelajaran berlangsung. Berarti aktif. Kalau ingin bertanya, silakan bertanya. Terus saling membantu jika ada teman yang kesulitan dalam menjawab. Bertanya jika kurang paham. Menjaga situasi kondusif di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kira-kira bisa? Sepakat? Sepakat. Kira-kira sudah bersih belum kelas hari ini? Sudah. Oke. Kalau ada yang melanggar, ada konsekuensinya. Oke. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, tahu dengan tari? Tahu. Pernah lihat tari? Lihat tari di mana?
Di kondangan. Kondangan. Di mana lagi? Di panggung. Di mana lagi? Di handphone, di televisi, di media sosial, di sekolah. Tari itu yang seperti apa sih? Tari itu yang seperti apa? Gerakan. Gerak. Ini sedang bergerak? Bergerak enggak? Iya. Apakah sedang menari? Tidak. Ini sedang bergerak? Iya. Apakah sedang menari? Tidak. Tidak. Nanti kita bahas ya apa itu tari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yakni tentang memahami nilai dan jenis tari tradisi. Ya, jadi peserta didik mampu memahami tari tradisi berdasarkan nilai dan jenis dalam konteks budaya. Oke, kita next ya. Kita masuk ke mengamati. Nah, nilai dan jenis tari tradisi Indonesia. Tujuan pembelajaran di sini yakni peserta didik mampu memahami tari tradisi berdasarkan nilai dan jenis dalam konteks budaya. Kita lanjut. Tuh. Apa itu tari tradisi? Tari tradisi adalah tari yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah atau suatu komunitas sehingga kemudian menciptakan suatu identitas budaya dari masyarakat yang bersangkutan menurut Sumaryono dan kawan-kawan. Oke. Oke, ulangi lagi. Tari, nah ini tadi, apakah kita bergerak itu disebut dengan tari? Nah, tari itu seperti apa? Nah, kalau kita cuma begini-begini saja, ini dinamakan gerak. Tapi apakah bisa dikatakan tari? Tidak. Kalau berjalan begini, ini disebut dengan bergerak. Tapi apakah disebut dengan tari? Tidak. Tari merupakan gerakan yang estetis atau memiliki nilai keindahan. Jadi kalau bergerak, begini-begini memang bergerak. Tapi gerak indah tuh yang bagaimana? Kalau misal berjalan, kalau berjalan ini berjalan biasa, kalau berjalan yang cantik. Misal lenggok kanan, lenggok kiri, kanan, kiri, pantatnya berlenggak-lenggok. Nah ini yang dinamakan dengan gerak yang indah. Kalau tradisi berarti yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat yang berkembang ya. Next. Nah, pengertian tari tradisi ini lagi tarian yang telah berkembang dari masa ke masa, yang telah melewati waktu yang cukup lama di suatu daerah, adat atau etnik tertentu sehingga memiliki nilai estetika. Estetika ini tadi nilai keindahan ini ya. Klasik yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Klasik ini berarti sudah tumbuh lama, berkembang lama itu ya. Fungsi. Nah, untuk apa fungsi tari itu? Fungsi tari tradisi terbagi menjadi beberapa peran utama, yaitu tari tradisi sebagai upacara adat atau upacara agama. Misalnya, kalian tadi sudah melihat tari kondangan, gitu kan? Di kondangan, itu tari apa kira-kira? Apakah tari tradisi? Apakah tari kreasi? Tari tradisi. Tradisi. Nah, untuk apa? Digunakan untuk apa? Di kondangan itu? Menyambut Menyambut tamu. undangan, bisa tamu penting, tamu adat, pemangku umum, ataupun bahkan sampai ke kerajaan, raja-raja, bahkan presiden. Itu tergantung ya. Ini yang dinamakan dengan upacara adat. Bisa untuk upacara adat, bisa juga untuk upacara
agama. Banyak nih yang upacara agama digunakan untuk upacara agama, apalagi di Bali. Tahu Bali? Nah, di situ banyak berbagai macam upacara yang berbau dengan agama, gitu ya. Tari untuk bersenang-senang. Nah, ini tari untuk bersenang-senang berarti tarian tersebut dilakukan untuk bersenang-senang dan atau tari pergaulan sosial. Tari sebagai hiburan teatrikal atau tontonan rakyat. Jadi hanya sebagai hiburan dan tontonan saja. Nah, menurut Sumaryono, tari tradisi di Indonesia dapat diidentifikasikan yaitu tari-tari tradisi bernafas Islam, tari tradisi berpengaruh Katolik dan Kristen, tari tradisi pengaruh Buddha dan Hindu, dan tari tradisi dari budaya asli. Kalau yang bernafas Islam, adakah yang bisa memberikan contoh tari yang bernafas Islam? Saman. Pintar. Kenapa saman? Karena di dalam tari saman ada lantunan-lantunan Islam. Doa-doanya di situ ada di dalam tari saman. Ini yang dinamakan dengan fungsinya tadi sebagai upacara agama bisa atau bernafas Islam tadi bisa. Kalau untuk pengaruh Katolik atau Kristen biasanya ada di wilayah mana? Wilayah mana? Sumatera bagian utara. Sumatera Utara. Pintar. Itu kebanyakan di Medan karena di sana menganut agama Katolik atau Kristen tadi. Seperti ada tari yang Sinanggar Tulo, nah tari adat Katolik ya. Oke, kita lanjut. Nih, macam-macam tari tradisi tadi ada yang bernafas Islam, pengaruh Katolik dan budaya asli. Yang pertama, corak bernafas agama Islam, yakni dapat diambil dari nyanyian, benar tari saman tadi nyanyian atau pengiringnya yang langsung dinyanyikan oleh penyanyinya. Tarian yang bernafas Islam ini banyak terdapat di Pulau Sumatera kecuali di kalangan Sumatera Utara yang lebih dominan penganut agama Protestan. Terus yang kedua, pengaruh agama Katolik dan Kristen ini menonjolkan ekspresi nyanyian-nyanyian dalam suatu tarian, misalnya di Kepulauan Maluku, NTB, Sulawesi Utara. Bentuk tarian tampak sederhana dan sebagian besar bertemakan kegembiraan dan beberapa lainnya bertemakan kesuburan. Terus yang pengaruh budaya asli, ini ada tari tradisi asli terdapat pada beberapa kelompok suku. Nah, ini kalau budaya asli ini berkaitan dengan suku, ras ya, suku ya. Seperti tarian upacara adat di pelosok Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Kalau Sumatera itu di Jambi. Tahu wilayah Jambi? Nah, masih ada pelosok, itu ada suku anak dalam itu. Nah, itu biasanya ada juga mereka buat tarian-tarian seperti itu. Terus yang masih menunjukkan totem atau kepercayaan selain kepercayaan Islam Kristen itu selain itu ya, animisme dan dinamisme. Hal ini berhubungan dengan adat dan kebudayaan setempat. Nah, ini berhubungan dengan kepercayaan mereka yang masih bukan agama Islam, bukan Kristen, bukan Protestan, bukan Hindu Buddha, tapi mungkin agama-agama yang menurut mereka kayak menyembah patung berhala. Nah, itu ya masih masuk ke budaya asli mereka buat tarian seperti itu. Terus di sini ada contoh, ini contoh tari wayang. Pernah nonton wayang? Pernah. Wayang apa yang pernah dilihat? Kukep dengan wayang sama beda? Beda. Wayang itu ada terdiri dari wayang apa aja? Banyak, wayang orang, wayang golek, wayang golek, kulit. Nah, itu ya. Nah, di sini tarian tradisional Jawa Barat ini disebut tari wayang karena berasal dari seni wayang.
Gerak dan watak tokoh wayang seperti Gatot Kaca, Bima Arjuna Sri Kandi ditiru oleh penari dalam tarian ini, di mana wayang ini dimanfaatkan salah seorang wali songo, yaitu Sunan Kalijaga dalam mendakwakan ajaran agama Islam. Berarti kalau wayang ini tari yang bernafas agama Islam. Terus lagi ada contoh tari reog Ponorogo. Tari reog ini merupakan tarian Indonesia yang ada sejak berabad-abad yang lalu dan berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kostum dadak merah yang memiliki bulu merah raksasa di kepala penarinya, inilah yang membuat tarian ini terkenal. Reog Ponorogo ini mengandung nilai fungsi sosial, yakni media komunikasi, pendidikan, hiburan, keagamaan, dan artistik. Ini bisa masuk ke keagamaan, bisa, tapi bisa masuk juga ke budaya asli. Ini ya. Ciri-ciri tari tradisi. Yang pertama tadi sesuai dari pengertiannya, ini ada diwariskan secara turun-temurun. Terus diiringi musik tradisional. Menggunakan kostum dan properti khas, memiliki makna dan filosofi dari kebudayaan setempat itu ya. Menjadi bagian dari ritual adat gitu ya, memiliki pola gerak dan formasi yang baku, berarti baku, tidak bisa dirubah seenaknya saja, itu yang namanya baku ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, di depan sini ada 2 video tari yang masing-masing itu 5 menit. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Nanti terakhir baru kalian akan diskusi secara kelompok untuk menentukan tari ini masuk ke mana, nilainya apa, gitu ya. Kita tonton dulu tari ini.
Oke, kita selesai di tari saman. Coba tepuk semangat dulu, kayaknya agak lesu sedikit ya. Bentar. Ini. Coba tepuk semangat. Semangat. Masih semangat ya? Lihat video yang kedua. Masih dah? Masih dong. Oke, kita lanjut ke tari budok. Jalan raya. Budok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan bosok. Oleh sebab itu, budok termasuk golongan kesenian bertopeng. Menurut versi Sunda, bahwa bisa budok merupakan jelmaan dari roh atau dewa yang menggunakan topeng agar bisa berhubungan dengan manusia. Menurut suku Dayak, bahwa bisa manusia tidak bisa melihat langsung roh tersebut. Oleh karena itu, para roh menggunakan topeng agar bisa berhubungan dengan manusia. Manusia akan baik dalam bahasa Bahau yang artinya kuala dan tulang jika melihat roh tersebut secara langsung. Menurut tradisi, tarian budok diadakan sebelum dan sesudah menugal atau menempati di ladang setiap tahun. Maknanya, memohon berkat kepada Amin Hidup atau Tuhan Yang Maha Esa agar padi yang ditanam menghasilkan buyur-buyur yang berlimpah hingga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Tarian budok dari Kalimantan Timur. Kita berikan tepuk tangan untuk saudara kita dari Kalimantan Timur. Ini kita agak skip ya karena banyak musiknya yang berjalan. Tapi yang paling utama dari video ini mendengarkan informasi awal tadi. Informasi awal tadi. Nah, macet. Nih yang dimaksud tadi yang topeng tadi itu yang menggunakan topeng dengan kostum seperti rumput ini tadi ya. Kita coba di menit 3.
nih perjalanannya nih. Ini cepet ini. Banyak jalannya ini. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Teman-teman kita nanti boleh datang ke sini. Kami ini menabolakan negeri dengan rahmah pareman sayur daya. Gerakannya ini gerakan yang sangat sederhana ini ya. Tidak ada gerakan-gerakan seperti tari dari budaya-budaya yang klasik kayak itu ya. Kalau budaya asli ini ya begini. Salah satu contoh gerakannya sangat sederhana. Sampai akhir bagaimana ya begini. Nah, itu ya. Itu sampai terakhir itu gerakannya hanya berjalan dan memutar dengan menggunakan kostum seperti monster gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Nah, setelah kalian mengamati video, nah, kita lanjut dengan diskusi kelompok. Nah, silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan pembagian yang sudah kita bagi. Kelompok 1 menghadap ke belakang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan putar kursinya ke arah belakang. Ya. Setelah kalian mengamati video yang berada di depan, halo perhatikan ya. Setelah kalian mengamati video yang di depan, di sini Miss akan bagikan satu lembar kerja peserta didik yang kalian isi dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok. Setelah nanti kalian diskusikan, jika selesai, kalian boleh atau Miss nanti panggil kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Di sini ada 2 soal, yakni mengenai tari saman dan tari hudok yang sudah kalian amati tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak ada? Oke. Ini jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ayo. Tulislah, kami baca. Sudah, cepat tulis. Oke, itu ada lembar kerja. Kalian diminta untuk mencari yang nomor 1 fungsi dari tari masing-masing yang telah diamati. Berarti fungsi dari tari saman tadi apa dan fungsi tari hudok apa. Setelah kalian mencari kedua fungsi ini, silakan kalian cari persamaan nilai. Nah, kira-kira dari kedua ini, kira-kira ada nggak persamaan dari kedua tarian ini? Tentang apa? Gitu ya. Silakan jangan lupa tulis nama kelompok. Kalau sudah siap bisa dikumpulkan. Waktunya 20 menit dari sekarang.
Ya. Empat. Empat iya, kok obat ya. Empat iya, empat. Agi bi. Di sini kan hari apa tadi dari sana? Kamu sudah pagi. Ini biar tidak bosan ya. Dengarkan saja. Ada yang mau ditanya? Udah mau ke mana? Dewasa. Dewasa Putra. Yuk, yuk. Ya Dewasa Putra. Dewasa Putra. Oh, ini belum tiga ya. Ini kalau ini ya sudah tulis. Ada tahu ya? Tahu. Jangan. Tadi saat Gue diskusi. Ya. ada salah satu media merupakan salah satu media merupakan salah satu salah satu yang komposisi dan sama salah satu media Tidak apa-apa, tulis lah. Dena ditanya kak? Kate. Tidak apa-apa. Dena tanya kak? Oke. Tulis lah. tahu dakwah ajaran Islam. agama. Untuk informasi tari hudok sendiri tadi kan di awal video itu ada sudah informasi tentang tari itu sendiri. Fungsinya untuk apa tadi sudah dijelaskan. Ada deh. Agama Islam silakan. Silakan ya. Tulis. Kalian ini mencerminkan. Kalian ini mencerminkan. Lah kamu nih. Kalian ini mencerminkan bahwa aktivitas ini tolong. Ini apa? Fungsi dari sama juga ya. Ya, fungsi tari saman itu juga fungsinya untuk apa? Kalau Toleran. misalnya fungsinya untuk apa? Agamaan, agama apa? Ya, benar. Benar. Kalian ini mencerminkan Nilainya, nilainya. Masing-masing tarian itu kan memiliki nilai sama kayak Pancasila atau Pancasila?
ada nilai ketuhanan, nilai kesatuan, gitu kan. Nah ini sama nilai tarian itu juga ada nilai. Nah cari persamaan dulunya tuh. India dakwah ada Islam, Indonesia sebagai dia, kemudian dari persahabatan, Bagus ya. Yo, kenapa kalian kata itu dakwah? Karena yo, karena dalam tarian tersebut ada lagu yang nana. Ya, menjelaskan. Oke. koma, koma, kepahlawan, Nilainya kan tari sama dengan tari hudok ini kan masing-masing punya nilai kalau tentang nilainya tadi tentang samaan ada enggak tentang persahabatan. Kalau misalnya ada samaan dengan persahabatan tulis sama nilainya. Tapi kalau berbeda kalau berarti tulis tidak ada. Tapi kalau ada tentang apa tulis dia tuh ada satu persamaan antara kedua nilai tadi tersebut. Cari persamaan nilai dari tarian tersebut. Tarian ini memiliki di bawahnya lah semua dia. Tarian ini memiliki Misal nih Jose dengan si Satria nilai ada tugas IPA. tersendiri. Nah, Dari kedua tugas IPA itu apa kesamaannya? yaitu gerakan. Sama-sama dapat nilai 80 kayak itu. Jadi itu juga sama, tari sama dengan tari hudok. Dan tepukan. Nah, yang siko kan tentang keagamaan, yang siko budaya asli. Tapi nilai di dalam tarian tersebut yang terkandung itu pasti ada sama. Ada. Yang tari apa itu tari? Tentang persahabatan, tentang apa? Coba cari. Nah, cepat. Fungsi tarian ini. Iya. Saya lagi berapa Pak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oh, nggak ada. Lagi tari. Ya kalian cari tentang persamaan nilai ya. Fungsi tarian Nah, ini. persamaan nilainya. Ya. Tarian ini adalah Kalau ada yang nggak paham tanyakan. Fungsi tadi sudah dijelaskan semua. Ya. tidak, yang penting kami simpul baik dari segala informasi simpul. Tarian ini, seperti fungsi tarian ini. Dijelasin tidak mengapa fungsinya mengapa. Fungsinya ini kan mengapa? Misalnya kalian milih fungsinya untuk dakwah atau menyampaikan syiar Islam. Mengapa? Karena di dalam tarian tersebut terdapat apa kayak Iya, misal kamu nggak apa-apa di belakang jadi ya. Misal kalian pilih karena tari saman itu fungsinya untuk menyiarkan agama Islam. Mengapa? Mengapanya itu karena di dalam tari tersebut menyampaikan kayak itu. Jadi diperkuat lagi. Ngapo? Kalian berpendapat itu misalnya tarian itu fungsinya sebagai gotong royong. Ngapo gotong royong atau persahabatan? Ngapo persahabatan? Ya. Jadi salah siapa? Ada. Kalau nggak tahu tadi juga hanya sudah ada apa-apa. Yang hari hidup baik kalau tari hudok. Fungsi tari ini adalah fungsi tari ini adalah sebagai sarana komunikasi pada roh.
Ini. Pada roh leluhur. Leluhur sudah bersihin dulu. Lagi kebesaran lagi. Roh pula pada roh leluhur. Ya, gantian yang bacoy kamu juga yang bacoy. Bacoy. Roh leluhur. Ay, dapat leluhur. Dulu mana? Tulisannya jelek tapi. Ay, dan tulisannya besar. Yang mana? Roh leluhur lagi kecil. Ay, Orang leluhur. Koma. Koma. Pengungkap asahu. Pengungkap rasa syukur. Kan jelek. Nilai tarinya. Kan kalau misalnya Pancasila itu ada ketuhanan. Nah, nilai dari ketuhanan itu tentang apa? Saling menghargai agama kayak gitu. Ada nilai galuh. Kena kamu galuh kena. Ini dia dakwah. Boleh. Itu nilai persamaan antara tari saman sama hudok. Memang mereka yang ini untuk tari ini kan untuk tari menyiarkan agama misal. Yang ini tadi untuk ini. Tapi kedua tari ini pasti ada yang sama kan? Kesamaannya tuh di mana? Cari. Sama-sama rame-rame kah? Sama-sama apakah? Gitu. Ya. Sebagai sarana komunikasi, mengungkap rasa syukur dari lingkungan, meningkat rasa solidaritas masyarakat dan hiburan. Mengapa? Mengapa? Kenapa? Kenapa? Karena di dalam tarian tersebut terlihat seperti apa kayak itu. Menggambarkan apa? Berarti diskusi. Kata-katakah atau gerakankah yang menunjukkan itu sebagai perlindungan? Tersiar dalam apakah? Kata, kalau tari saman kata-kata, kalau udah gambaran apa? Mengapa? Karena di mana?
dapat Diskusi dulu. Kalau menurut kalian itu jawaban mengapa? Ya udah nggak usah pakai lagi. Mengapa? Karena ini sudah. Gak apa-apa. Selesai? Mau ke WC? Boleh, satu orang aja ya. Sudah 4 menit lagi kita diskusi kelompok ke depan. Pastikan yang di depan nanti ada yang membacakan hasil dari diskusi kalian berempat ya. Hah? Satu orang saja. Satu orang nanti yang membacakan hasil diskusinya. Seluruhnya empat-empatnya nanti maju ke depan, tapi yang membacakan hanya satu orang. Ya, empat-empatnya maju menemani satu orang yang membacakan. Sudah selesai. Nanti kita tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ini tulis kelompoknya, kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Sini yang sudah, bisa ambil. Sudah? Ada yang mau kumpul lagi? Sudah, Ryan? Apa ini? Belum. Oke, 1 menit lagi ya. Ayo diburu. Lagi belum? Gak mau kelompok ya? Boleh.
Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kelompok lagi berarti belum? Sudah kira-kira? Nah, lagunya udah habis berarti 20 menitnya udah selesai. Agak. Udah? Oke, kita bacakan hasil dari diskusi kalian masing-masing ya. Kita acak maju dari kelompoknya siapa ya? Ya, acak aja. Ini ada kelompoknya Kinara, Maisila Putri, Kanza, Dodi, dan Dani. Silakan maju ke depan. Ayo maju. Siapa yang mau membacakan? Ini siapa yang baca? Ya, perkenalkan kami dari kelompok ini akan membacakan hasil diskusi kami hari ini. Gak apa-apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ini akan membacakan hasil diskusi. Ya. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kertasnya jangan nutup Nata. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami ingin membacakan Hasil diskusi kami. hasil deskripsi kami. Soal pertama. Fungsi tari saman adalah saman juga disambut dengan tari 1000 tangan sebagai media dakwah ajaran agama Islam. Salah satu media untuk menyampaikan pesan dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Fungsi tari hodak sebagai saran komunikasi kepada roh luhur, pengungkapan rasa syukur, perlindungan, pengikatan rasa solidaritas masyarakat, dan hubungan dan hiburan. Ragam gerakan tari hidup melambangkan penghormatan, pengharapan, perlindungan pada tanaman padi, dan bagian kesejahteraan kampung. Persamaan tari saman dan tari hudok. Keduanya merupakan tari tradisional Indonesia, sama-sama merupakan tarian yang memiliki gerakan yang harmonis dan dilakukan secara berkelompok. Sama merupakan tarian yang menyampaikan rasa syukur pada Tuhan. Oke. Sudah?
Sudah. Sudah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari jawaban kelompok 6? Tidak. Berarti udah bagus dong jawabannya? Udah. Kalau gitu kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, good job. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Ada kelompok Raditya Putra, Royan Firdaus, Armila Putri, dan Zia Aurelia. Silakan maju ke depan. Nih, siapa yang baca nih? Hah? Boleh pantun, boleh pantun. Bagus dong kalau mau pantun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum kami perkenalkan nama-nama kami, izinkan kami pantun dulu. Juara 1 menang di final, sangat berbakat dan potensial. Jangan malu untuk saling mengenal. Mari kita perluas hubungan sosial. Perkenalkan, nama saya Zia Aurelia Sudipta. Perkenalkan, nama saya Armila Putri. Perkenalkan, nama saya Royan Firdaus. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Haryanto. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Sebutkan fungsi tari tradisi dari masing-masing video yang telah diamati tersebut dan mengapa. Tari saman. Fungsi tari saman yaitu menyampaikan dakwah karena syairnya mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan nilai-nilai agama. Tari hudok fungsinya yaitu menjadi pertunjukan atraksi wisata karena menjadi salah satu seni pertunjukan yang menarik perhatian wisatawan. Sebutkan persamaan nilai dari kedua tari tradisi tersebut. Tari saman dan tari hudok memiliki nilai estetika yang sama yaitu harmonisasi gerakannya. Harmonisasi gerakannya adalah kelarasan antara gerakan tubuh penari dengan irama musik yang mengiringnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali jawaban dari kelompoknya 3 ya. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3? Tidak ada. Berarti sudah bagus dong. Kalau sudah bagus, kita beri tepuk apa ya? Tepuk Superman. Bisa? Bukan tepuk Superman. Kita kasih jempol Superman. Jempol Superman. Teteret. Gitu ya. Kita ulangi. Siap, kita beri jempol Superman. Teteret. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, satu lagi ya. Kita coba bacakan yang satu lagi. Dari kelompok Nanda, Rafa, Casta, dan Syasya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tari saman.
1. Media dakwah. Tari saman merupakan media dakwah ajaran agama Islam. Hiburan tari saman. Tari saman merupakan tarian yang menyenangkan, pelestarian budaya. Tari saman merupakan sarana untuk melestarikan budaya Boyo. Tari Hudo. Ungkapan rasa syukur. Tari Hudo merupakan ungkapan rasa syukur, merupakan daya atas kebersihan panen. Hiburan tari saman Hudo dapat menjadi hiburan penanda musim panen. Tari Hudo menjadi penanam dan tibanya musim panen, yaitu memiliki nilai-nilai keagamaan. 2. Yaitu memiliki nilai-nilai keagamaan yang kental dengan nilai estetis dan bersifat sakral. Dan keduanya merupakan tarian tradisional yang ditampilkan dalam kelompok. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi dengan jawaban kelompok berapa ini? 7? Tidak ada? Berarti jawabannya sudah bagus. Kalau sudah bagus kita beri give me wow ya. Beri dia give me weh. Ayo dong semangat yang lain. Beri dia give me weh. Beri dia give me wow. Beri dia give weh. Jadi wow. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Dari banyaknya kelompok, semuanya jawabannya sudah sangat bagus-bagus ya. Mulai dari fungsi tari saman itu sendiri benar. Kalau fungsi tari saman ini sendiri untuk menyampaikan ajaran dakwah agama apa? Islam, benar ya. Yang di dalamnya itu tentang pujian-pujian tapi dalam bahasa Aceh. Tapi sama ini tentang agama ya, keagamaan. Terus tari Hudok ini fungsinya pertunjukan apa? Hudok ini sendiri dibuat untuk hasil apa tadi? Panen, hasil panen. Bersyukur kepada Allah karena panen mereka berhasil. Ya, dengan cara itu tadi mereka membuatkan satu tarian, tapi itu bentuk rasa syukurnya beda. Kalau kita tadi mengucapkan dengan bahasa keagamaan ada assalamualaikumnya, ada sebutan kata Allahnya. Tapi kalau untuk Hudok ini sendiri rasa syukurnya itu tadi dengan menyerupai roh-roh dan lain sebagainya. Sama fungsinya sama, tapi cara penyampaian yang berbeda ya. Terus untuk nilainya itu bagus, nilai estetika atau untuk keindahan. Ada lagi yang sama dari kedua tari ini adalah tentang gotong royong. Tarian ini tidak ditarikan oleh satu atau dua orang saja, tapi seluruh penari ini kalau tari saman tadi bisa lebih dari 10 orang. Kalau tidak ada yang gotong royong di dalam tarian tersebut akan rusak kan? Akan berantakan. Sama Hudok seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham? Oke, kita Miss mau menggali lagi pemahamannya pada pembelajaran hari ini dengan quizzes. Oke, silakan kalian buka nanti ya kodenya Miss kirim. Ntar ya.
Ini ada 5 soal. Coba masuk dengan kode 557345. Bisa tidak? Bisa join? 557345. Satu orang. Mega suci. 557345. Baru satu orang yang ikut. Akan gabung dengan kelas. Yang sini. 557. Ini apa, Miss? Jangan gabung dengan kelas. Itu aturan. Udah telat nih. Jangan gabung, jangan gabung dengan kelas. Nah itu kode, masukkan kode. Sudah? Sudah? Baru 15 partisipan. Ayo cepat, cepat, cepat. Sudah? 19 nanti. Nih ya, kalau pemahamannya nanti dapat 1, 2, dan 3, peringkatnya teratas, nanti dikasih. Jadi jawab dengan ini ya. Oh. Nanti ada reward nanti. Asa yang kalah nanti ada semuanya ya. Sudah? 24. Ayo 32-nya kemana? Siap? Siapa yang belum angkat tangan? Dewa ada masalah apa? Jangan gabung kelas. Gabung dengan game. Error. Aduh. Hitam galau, Cok. Kok hitam darah ya? Aku hitam aku. Supersonic. Enggak bisa. Oke, nggak bisa. Bisa. Dah, siap ya? Siap ya? Yang nggak bisa, ya udah, nggak bisa memaksakan, kita start. 1, 2, 3. Oke, yang di peringkat pertama ada Marcella, ada Fitri, Aska menyusul, Rafa menyusul Princesa. Ayo, Princesa di nomor 2, tapi jawabannya salah ya. Salah, kebanyakan salah, ayo. Rafa di peringkat 1, Princesa 2, Audipa, ayo yang lain menyusul. Rafa di nomor 1, menyusul Nazwa.
Menyusul Rafa Radit. Oke, terakhir. Radit di nomor 1 dengan soal 1 yang salah. Naik di Rafa. Selesai. Selesai. Oke. Sudah? Nazwa, Casta gimana? Soalnya baru nomor 4. Putri, Nada, Jose. Firdaus ada masalah, Kinata keluar dari kelas. Oke. Kita selesai? Selesai? Ada yang menyusul? Tidak ada yang menyusul. Oke. Kita selesaikan ya? Selesai? Berarti tepuk tangan maju ke depan Raditya, Rafa, dan menyusul Syasya ke depan. Oke. Maju. Maju, maju. Namanya tadi ada first si Raditya, yang kedua Rafa, dan yang ketiga Syasya. Maju ke depan. Oke. Nah, sebagai hadiahnya ini ada 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali, tingkatkan lagi prestasinya. Oke. Nah, setelah kita melakukan asesmen, silakan kita refleksi ke Mentimeter, masuk ke Mentimeter kembali. Sebentar ya. Ini ada Mentimeter yang kedua, silakan join. Masuk ke Menti di grup. Sudah? Tunggu ya. Setelah melakukan pembelajaran, bagaimana perasaanmu sekarang? B aja, sedikit lapar. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Tanya Mbah Google, sangat senang, biasa aja. Oke. Nggak menang jadi segi, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Sangat senang, senang sekali. Oke, kita lanjut. Pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengetahui tentang nilai tari. Tari tradisional. Oke. Nah. Oke, tari tradisi, mengetahui nilai tari, tentang tari tradisional. Oke, dah kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kalian ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan silakan kalian cari jenis-jenis tentang tari tradisi. Jadi dari sini, pulang dari sini kalian cari berbagai
macam ragam tari tradisi dan kalian cari dan amati jenis-jenisnya. Apakah jenisnya tentang tari klasik, primitif, itu tolong dicari. Bisa? Bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Sampai di sini saya permisi pamit. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya permisi dulu. Dadah.